Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo anak semua, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Ibu Raini di mata pelajaran Desain Multimedia di pertemuan kedua ini. Sebelum kita masuk ke pertemuan kedua ini dan mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan masuk ke absensi, yaitu yang pertama ada Virus Patidina. Hadir ya Virus. Apa kabar Virus? Sehat, alhamdulillah ya. Kalau sehat, semoga teman-teman semua di sini kepada sehat dan pada menjaga kebugaran dari tubuhnya masing-masing di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kita akan masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang alur produksi multimedia. Boleh Virus di share screen. Nah, kita akan masuk ke alur produksi multimedia. Ya, terima kasih Virus. Kita akan masuk ke alur produksi multimedia. Sebelum itu, kita akan masuk ke pertemuan pertama dulu. Ibu akan mengulas pertemuan pertama. Boleh di next slide. Itu apa itu multimedia? Sebelumnya ada yang tahu gak apa itu multimedia? Atau apa yang masih ingat dengan pertemuan kemarin yang kita telah bahas tentang sejarah, pengertian multimedia, peranan dan produk-produk multimedia. Yang ibu pengen tanyain tuh sekarang nih yang berhubungan dengan pertemuan hari ini itu pengertian multimedia itu sendiri. Apa itu multimedia? Oke, Virus, boleh. Masih di slide pertama, Virus. Nah, kita akan masuk ke apa itu multimedia. Apa ya jawabannya, Virus? Ya, benar sekali ya. Multimedia itu merupakan banyak media, alat atau perantara. Jadi kalau misalkan digabungin, multimedia itu merupakan gabungan dari beberapa unsur yang digunakan untuk menghasilkan media perantara ide atau gagasan yang menarik. Nah, unsur-unsur dari media ini kemarin juga dijelasin, yaitu berupa teks, grafik, suara, video, dan animasi. Kita sudah mengenal nih pengertian multimedia. Lalu bagaimana sih alur produksi multimedia? Nah, kita akan bahas pada hari ini yaitu alur produksi multimedia. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada pra-produksi, yang kedua ada produksi, yang ketiga ada pasca produksi. Boleh yang pertama? Nah, yang pertama ada pra-produksi. Boleh di zoom lagi Virus? Sedikit aja. Nah, oke. Pertama ada pra-produksi, yaitu disebut dengan tahap perencanaan. Nah, yang tujuannya itu merupakan mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam praproduksi ini ada beberapa tahapan, yaitu pertama ada membuat ide dan konsep awal. Ide dan konsep awal ini diibarat sebagai fondasi dalam dunia perfilman atau dunia multimedia. Yang kedua ada penulisan. Penulisan ini termasuk dalam sinopsis dan treatment. Sinopsis yang pertama yaitu sinopsis adalah ringkasan cerita yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara singkat dari sebuah karya. Nah, sedangkan kalau treatment itu merupakan versi lebih detailnya dari sebuah sinopsis. Yaitu perbedaannya, kalau misalkan si sinopsis nih memberikan ringkasan cerita secara singkat, sedangkan si treatment ini memberikan gambaran deskriptif tentang alur cerita. Selanjutnya ada tahap pravisualisasi yang mencakup naskah dan skenario, lalu membuat storyboard. Nah, naskah dan skenario ini merupakan sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, di mana dalam naskah atau skenario ini mencakup tentang tempat keadaan dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik. Selanjutnya ada membuat storyboard. Di mana dalam membuat storyboard ini, storyboard adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Selanjutnya ada tahap keempat dalam praproduksi atau tahap terakhir, yaitu perencanaan dan persiapan produksi. Nah, perencanaan dan persiapan produksi ini merupakan tahap untuk merencanakan
semua kebutuhan yang akan dilakukan pada saat kegiatan produksi tersebut, seperti pencarian aktor, pencarian tempat, dan lain-lainnya. Kita akan masuk ke tahap produksi. Nah, tahap produksi merupakan proses pelaksanaan produksi atau syuting berdasarkan proses praproduksi sebelumnya yang sudah dijelaskan, seperti proses pengambilan gambar dan pengambilan video. Nah, Ibu ada nih beberapa tips yang bisa kita lakukan sebagai anak multimedia untuk menjadikan suatu karya itu bagus. Nah, saat ini ada tips saat pengambilan gambar. Bentar. Nih, yang pertama menggunakan lensa yang sesuai dengan tempat dan suasana gambar. Yang kedua, mempersiapkan lighting tambahan untuk mengantisipasi kurangnya cahaya pada saat pengambilan gambar. Yang ketiga, ada penggunaan tripod atau stabilizer agar gambar yang kita hasilkan nanti stabil. Keempat, pastikan mengatur komposisi gambar terlebih dahulu sebelum merekam. Yang kelima, ambil banyak stok gambar. Di sini tuh tujuannya untuk mempermudah saat nanti proses editing. Mengambil gambar dari berbagai sudut, berbagai arah, dan berbagai jenis gambar. Nah, selanjutnya ada tahap yang terakhir, yaitu pasca produksi. Nah, tahap pasca produksi ini merupakan proses penyelesaian akhir atau finishing dari pengambilan gambar atau dari proses produksi yang sudah kita lakukan pada saat tahap produksi dan produksi. Nah, disebutnya dengan proses editing. Proses editing merupakan usaha merapikan dan membuat sebuah tayangan film menjadi lebih berguna dan menarik ditonton. Nah, ada tahapan editing yang bisa kita gunakan saat mengedit sebuah video atau film. Yang pertama ada tahap editing offline, di mana saat editing offline ini dilakukan editing secara kasar, yaitu menyortir gambar yang akan dipakai dari semua rekaman gambar yang di tahap produksi. Nah, yang kedua ada editing online. Pada tahap ini merupakan tahapan editing yang lebih halus, di mana selain itu pada tahap ini juga ditambahkan animasi dan efek-efek yang sesuai dengan naskah. Yang ketiga ada mixing dan mastering atau tahap terakhir dalam tahap editing. Yaitu pada tahap ini merupakan tahap penggabungan antara video dan audio, tuh tahap mixing. Sedangkan tahap mastering merupakan tahap pemindahan hasil video yang sudah kita buat ke dalam CD atau DVD. Ya, nah baik ya teman-teman, udah habis untuk materi pada hari ini. Nah, gimana teman-teman, udah pada ngerti kan ya? Boleh diunpin lagi. Nah, gimana teman-teman semua, apakah sudah mengerti yang sudah Ibu jelaskan pada tadi, yaitu ada 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan produksi. Karena sepertinya udah pada mengerti, Ibu mau bertanya deh nih ke Virus. Tadi apa saja sih kegiatan yang dilakukan pada tahap praproduksi? Iya, benar sekali ya. Jadi ada 4 tahap, yaitu membuat ide dan konsep awal, terus membuat penulisan, yaitu termasuk sinopsis and treatment. Yang ketiga ada naskah dan skenario, dan naskah dan skenario yang membuat storyboard itu masuk ke penulisan. Yang sinopsis sama treatment termasuk pravisualisasi, dan yang terakhir merupakan perencanaan dan persiapan produksi. Jadi ada 4 yang sudah dijelaskan dan benar sekali. Terima kasih ya Virus atas jawabannya. Sangat bagus sekali. Berarti sudah menyimak pada materi yang sudah dijelaskan Ibu hari ini. Nah, karena sepertinya sudah cukup apa yang Ibu jelaskan, seperti ada yang mau menyimpulkan nggak ya apa yang sudah dijelaskan pada hari ini?
dan yang bisa Ibu dapat poin tambahan. Oke, Virus lagi. Oke, boleh Virus. Virus aktif banget ya. Ya. Jadi kesimpulan pada hari ini, boleh Virus. Ya, betul. Pinter banget. Nah, jadi pada hari ini kita sudah membahas tadi sedikit flashback tentang pertemuan satu, yaitu multimedia. Multimedia merupakan gabungan dari beberapa unsur yang digunakan untuk menghasilkan media perantara ide atau gagasan yang menarik. Dan unsur-unsurnya termasuk teks, grafik, video, audio, suara, dan animasi. Nah, pada hari ini kita juga telah belajar tentang alur produksi multimedia. Yang pertama ada tahap praproduksi, produksi, dan produksi. Di mana tahap praproduksi merupakan membuat ide, pravisualisasi, penulisan, dan perancangan persiapan produksi. Sedangkan di produksi merupakan tahap pengambilan gambar, pengambilan video, dan tahap pasca produksi merupakan tahap editing. Betul sekali ya kesimpulan dari Virus Patidina. Sangat aktif sekali. Terima kasih Virus. Kamu sangat aktif sekali. Ibu nanti dapat nilai plus. Terima kasih ya. Jempol buat kamu. Sepertinya cukup sekian yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Untuk tugas, coba kalian cari untuk pertemuan selanjutnya apa itu produk multimedia. Contoh-contoh produk-produk multimedia. Nanti akan Ibu bahas dan akan Ibu jelaskan kembali. Jadi kalian juga sudah mengerti apa yang akan nanti sedikit mengerti apa yang akan nanti Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Gitu aja ya. Bikin rangkuman aja, nggak Ibu kasih juga di GCR kok. Jadi cuma cari-cari dan baca-baca untuk tugas pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menyimak pada pertemuan hari ini. Sangat bagus sekali dan jawabannya juga pada benar-benar. Dan berarti itu menunjukkan bahwa kalian menyimak mata pelajaran Ibu. Terima kasih banyak ya. Sepertinya cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye.